Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kotak api surgawi. Kabut tipis menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak berkabut. Ruang ini benar-benar sunyi. Cara itu seolah-olah tenang selama ribuan tahun. Sepetak tanah mengapung di ruang yang tampaknya luas dan tak berbatas ini. Tanah digantung di udara tanpa dukungan apapun. Itu tampak seperti paviliun di udara. Kesepian yang berlangsung lama akhirnya hancur hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, terowongan spasial besar muncul. Segera setelah itu, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini rumah dewa kuno? Tubuh Xiao Yan baru saja mendarat di tanah saat matanya buru-buru menyapu sekelilingnya. Namun, dia tertegun menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan besar jiwa di state-nya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki melebihi radius 10.000 kaki. Jelas, tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Cailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan ekspresi hati-hati saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Dengan banyaknya sosok manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak pun buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk berbagai serangan diam-diam. Jangan ditunda oleh mereka. Ayo pergi! Nihility Devouring Flame melirik kelompok Gu Yuan. Setelah itu, matanya beralih ke dunia ini. Ada beberapa fluktuasi aneh muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun segera menyusul. Nihility Devouring Flame sebenarnya menyadari jalannya. Gu Yuan kaget setelah dia melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrio di tier dalam waktu sesingkat itu. Tanpa diduga, Nihility Devouring Flame ini sepertinya sangat akrab dengan jalannya. Nihility Devouring Flame ya? Ju Kun terkejut. Dia segera mengangguk sambil berpikir keras. Tidak mengherankan baginya untuk mengetahui jalannya. Ikuti mereka. Ju Kun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Dia langsung memimpin untuk mengejar. Gu Yuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Kedua kelompok itu maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampaknya luas dan tak berujung ini. Mereka seperti bintang jatuh yang dengan cepat membelah langit. Pengisian cepat ini berlangsung selama lebih dari selusin menit. Akhirnya, kecepatan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu, mereka melihat aula batu kuno yang muncul di dataran luas itu. Panas yang membara melintas di mata mereka. Aula batu berdiri dengan tenang di dataran luas dan tak berujung. Aura kuno menyebar darinya dan bergema ke seluruh angkasa. Di depan aula batu ada bujur sangkar yang tak tertandingi. Ada banyak pilar setinggi 10.000 kaki yang berdiri di kedua sisi alun-alun. Aura agung yang menjulang tinggi menerkam dari tempat itu. Kelompok Xiao Yan dengan hati-hati mendarat di alun-alun. Beberapa suara gesekan terdengar pelan di tanah batu saat langkah kaki mereka mendarat. Ada jarak antara kedua belah pihak. Setelah itu,
mereka menempati kedua sisi aula. Mereka membuka langkah mereka dan dengan hati-hati berjalan menuju alun-alun. Alun-alun ini sangat luas. Semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang merayap di gurun saat mereka berjalan di atasnya. Sulit bagi mereka untuk melihat batasnya. Namun, semua orang yang hadir sudah bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua Douki. Semuanya memiliki ketangguhan logam. Karenanya tidak ada yang membuat keributan. Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan di tempat seperti ilahi ini. Hah! Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia berjalan. Dia menoleh dan melihat ke puncak pilar batu di depan. Ada sekelompok api berwarna kuning tua muncul darinya. Api semacam ini memungkinkan Xiao Yan untuk melihat dari sekilas bahwa itu adalah semacam api surgawi. Jika dia menebak dengan benar, ini pasti api kuning misterius yang menduduki peringkat 23 di peringkat api surgawi. Mengapa api surgawi ini begitu lemah? Namun, Xiao Yan segera mulai cemberut. Ini memang api kuning misterius. Namun, itu tampak sangat lemah dan kecil. Penampilannya seolah-olah kekuatan yang awalnya di dalam api surgawi telah benar-benar hilang. Ci! Api tiba-tiba berkumpul di bahu Xiao Yan saat dia merasakan beberapa keraguan. Setelah itu, Yi kecil muncul dalam sekejap. Ia melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba melonjak di matanya. Tempat ini sangat familiar. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah dia mendengar suara rendah Yi kecil. Dia menoleh dan menatap Little Yi dengan kaget. Akrab? Ini adalah rumah dewa kuno. Siapa yang akrab dengan tempat ini? Apa yang terjadi? Cahaya melintas di mata Xiao Yan. Sebuah pikiran muncul di hatinya dan itu ditransmisikan ke hati Little Yi. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa bahwa tempat ini agak familiar. Sepertinya, aku pernah ke sini di masa lalu. Little Yi menjawab sambil merasa tersesat. Ekspresi Xiao Yan berubah dengan cepat. Pernah ke sini dulu? Bagaimana mungkin? The Ancient God Mansion dibuka untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang rumah dewa kuno yang dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan pertama kali berpikir bahwa itu konyol ketika dia mendengar Little Yi menyebutkan bahwa sepertinya pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, segera setelah itu, dia berpikir bahwa Yi kecil, yang terhubung secara mental dengannya, pasti tidak akan berbohong. Dengan cara ini, tampaknya ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa apa yang dikatakan Yi kecil itu benar. Namun, Xiao Yan tidak mengerti mengapa Little Yi merasa bahwa tempat ini sudah tidak asing lagi. Xiao Yan mengerutkan kening. Langkah kakinya menyusul yang lain. Pada saat ini, semua orang juga menemukan api surgawi di pilar batu. Namun, api surgawi peringkat terlalu jauh di belakang. Makanya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka telah berjalan sejauh 1000 kaki lagi ketika pilar batu lain yang menjulang tinggi muncul. Ada juga sekelompok api yang naik di pilar batu. Api roh 10.000 binatang, peringkat 22 di peringkat api surgawi. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat sekelompok api merah yang naik, yang secara samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang. Matanya bersinar. Setelah itu, dia melihat ke depan. Langkah kakinya menjadi sangat cepat. Melihat ini, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mereka sekali lagi maju sejauh 1000 kaki. Pilar batu lain muncul. Ada juga api surgawi yang berbeda yang muncul darinya. Namun,
api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Sekilas, itu tampak seperti dekorasi. Namun, Xiaoyan, yang fasih dalam flame surgawi, mengerti bahwa api surgawi ini tidak palsu. Mereka semua adalah api surgawi asli. Ini Heavenly Flame. Kelompok Gu Yuan melihat pemandangan ini. Mata mereka menunjukkan ekspresi kaget. Tampaknya peringkat api surgawi lebih tinggi di depan letaknya. Xiaoyan bergumam lembut. Dia menoleh dan menatap Little Yi yang duduk di bahunya. Setelah itu, matanya beralih ke Nihility Devouring Flame dari jarak dekat. Emosi yang terakhir juga tampaknya memiliki riak yang besar. Namun, sepertinya ada ekspresi hilang yang mirip dengan Yi kecil di dalamnya. Lebih cepat, Xiaoyan mendesak. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu segera mengikuti. Dengan kecepatan yang meningkat, banyak pilar batu yang menjulang tinggi muncul satu demi satu. The Heavenly Flames peringkat di Heavenly Flame Rankings naik pilar batu ini. Di antara api surgawi ini, Xiaoyan bisa melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api jantung yang jatuh, api hati laut, api dingin tulang, Delel. Tidak terduga bahwa Tou Shi Ancient God benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Setelah melihat api peringkat 6 di peringkat api surgawi, 8 api penghancuran tanah air, bahkan Gu Yuan tidak bisa menahan untuk berseru. Aku ingin tahu apakah api surgawi peringkat 3 teratas yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini. Yan Jin mengangguk. Dia tiba-tiba melihat Little Yi di bahu Xiaoyan dan Nihility Devouring Flame dari jarak dekat. Meskipun api surgawi langka di dunia ini, ada lebih dari satu dari setiap jenis. Namun, api surgawi peringkat 3 teratas berbeda. Biasanya, jika ada api lotus pemurnian iblis atau Nihility Devouring Flame yang ada di dunia ini, tidak akan ada api kedua dari jenis yang sama yang muncul. Namun, api teratai setan yang memurnikan dan Nihility Devouring Flame keduanya saat ini ada. Satu ada di tangan Xiaoyan sementara yang lain telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu klan Hun. Mungkinkah Tou Shi Ancient God itu telah menciptakan api teratai setan pemurni kedua dan Nihility Devouring Flame? Pergilah! Yang Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan mereka yang dari klan Hun dan dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah bertukar pandang. Kedua kelompok dengan cepat bergegas melewati alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun. Dua pilar batu yang menjulang tinggi muncul di hadapan semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar raksasa. Kali ini, bagaimanapun, mereka tidak melihat api surgawi muncul dari mereka. Bagian atas pilar batu itu kosong. The Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame yang diharapkan tidak ada dari mereka. Dengan kata lain, tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Tou Shi Ancient God. Semua orang menghela nafas pelan setelah melihat ini. Mereka tampak sedikit menyesal. Ini adalah dua pilar batu terakhir. Tampaknya bahkan Dewa Kuno Tou Shi tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Gu Yuan juga berbicara agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah dua pilar batu. Xiaoyan tidak menyela. Matanya hanya terkejut saat dia menatap dua pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Little Yi di bahunya. Tiba-tiba, dia teringat perasaan akrab yang disebutkan Yi kecil sebelumnya dan bagaimana Nihility Devouring Flame tahu jalan di sini. Xiaoyan menyentuh api teratai setan yang memurnikan.
Setelah itu, dia melirik Nihility Devouring Flame, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi yang hilang. Perasaan yang dia tunjukkan. Melihat ekspresi yang agak aneh dari Nihility Devouring Flame, sebuah pemikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan bangkit dari dalam hati Xiaoyan. Ini bukan karena Tu Shi Ancient God tidak mengumpulkan api lotus pemurni iblis dan Nihility Devouring Flame. Sebaliknya, keduanya telah melarikan diri dari tempat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.